Pemirsa, gabungan ormas Islam berunjuk rasa ke gedung DPR RI meminta agar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dicabut dari program legislasi nasional atau prolegnas. Pengunjuk rasa tidak ingin Pancasila dijabarkan menjadi Trisila dan Ekasila yang pada akhirnya bisa menimbulkan multitafsir dan membuat bias Pancasila. Sementara alasan DPR mengajukan RUU ini adalah karena belum ada undang-undang yang memaparkan lebih lanjut tentang ideologi Pancasila. Undang-undang haluan ideologi Pancasila diperlukan sebagai landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membahas masalah ini, pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Ketua GNPF Ulama, yaitu ada Ustadz Yusuf Martak, dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Dan pertama kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wabarakatuh. Bang Refli, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah Ustadz, baik. Nah, pertama kita ingin ke Ustadz Yusuf Martak terlebih dahulu. Kenapa demo tetap dilakukan? Karena kan RUU ini kan memang katanya sudah akan dicabut. Jadi begini, kami selalu apabila kami sudah mengadakan aksi atau menyampaikan protes secara langsung, melalui aksi itu biasanya sudah ada tahapan-tahapan yang telah kami lalui. Alasannya apa? Karena kan sudah banyak istilahnya ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan semua. Bahkan MUI kemarin mengeluarkan bentuknya maklumat. Tapi nampaknya kan masih belum ada kejelasan apakah di posisi pemerintah maupun di posisi DPR. Maka dari itu kami berkumpul dengan beberapa ormas-ormas, sekitar kurang lebih 80 lebih lah ya. Itu kemarin pada hari Senin di Hotel Sofyan Cutmutia. Nah, di situ kami membahas semua, akhirnya keluarlah 8 butir pernyataan bersama yang kami bacakan kemarin, dan hari ini kami sampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu. Baik. Kemudian Pak Yusuf Martak, ini kan Menko Polhukam juga sudah setuju bahwa RUU HIP ini tidak usah diteruskan kembali. Kemudian 8 butir juga sudah disampaikan oleh teman-teman GNPF Ulama PA212 ke DPR. Poin apa yang ingin ditegaskan? Jadi begini, kan pemerintah kan menyatakan bahwa akan menunda. Kalau yang namanya menunda akan melanjutkan. Nah, tinggal ditunggu sejauh apa kekuatan massa, sejauh apa protes dari massa. Apabila massa atau rakyat ini sudah mulai menganggap ini hal yang biasa, maka ada kemungkinan dilanjutkan. Nah, itu tadi dalam diskusi dengan perwakilan dari DPR, alhamdulillah yang menemui kami dari fraksi Golkar, Haji Samsudin, dari Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko, dan Pak Rahmat Gobel dari Nasdem. Nah, kebetulan ketua DPR-nya ya kami sudah memperkirakan tidak akan mungkin mau menemuin kami, atau mungkin ada alasan lain lah yang tidak menyediakan waktunya untuk bertemu gitu. Nah, disitulah kami sampaikan dengan alasan yaitu ada beberapa. Satu, tidak bergemingnya surat-surat dari yang sudah dilayangkan, pernyataan-pernyataan sikap yang dilayangkan oleh ormas-ormas besar. Yang kedua, pemerintah sudah menyatakan bahwa akan menunda. Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali. Tapi pemerintah menyatakan bahwa itu masih ada di DPR. Ternyata DPR tadi menyatakan itu sudah ada di pemerintah. Nah, jadi inilah alhamdulillah dengan pertemuan hari ini kita bisa membuka ini semua permasalahan. Itu tadi. Ya, Pak Yusuf Martak, ini kan tadi memang sudah ada perbincangan dan alhamdulillah bagaimana? Dan alhamdulillah dari beberapa poin, poin per poin telah dijawab secara keseluruhan dari 8 poin yang kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai kami meminta mendesak dari fraksi-fraksi yang ada di DPR ya agar RUU ini dihentikan, bukan ditunda. Kami tidak mau kata ditunda, tapi dihentikan. Nah, karena Pancasila sudah final, tidak perlu lagi diungkit-ungkit lagi. Nah, yang kedua, kami mendukung penuh pernyataan maklumat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena kami tahu persis bahwa maklumat itu dikeluarkan bukan asal-asalan, tapi dibahas cukup tajam dan cukup lama, melalui beberapa tahapan hingga keluarlah maklumat.
Dan yang ketiga, kami mendesak kepada aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa inisiator di belakangnya semua ini, di belakang konseptor RUU HIP ini. Karena ini kan bukan rahasia, sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Bahkan ada partai-partai yang istilahnya sudah mengadakan kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Bahkan ada legislatif partai tersebut juga sudah menyatakan bahwa dia bangga jadi anak PKI. Dan menyatakan bahwa partai bisa bubar, ideologi tidak bisa bubar. Berarti ini kan bukan main-main, ini ancaman. Itu yang tidak mungkin bisa kami tolerir gitu loh. Oke, itu tadi sudah disampaikan kepada DPR dan tentunya kita penasaran apa jawaban dari DPR meskipun tadi sudah disampaikan hasilnya. Sebelum kita menuju ke situ, saya ingin ke Bang Refli Harun dulu. Kalau kita lihat, apa sih sebetulnya urgensi dari DPR sendiri untuk membuat RUU HIP ini? Iya, saya kira nggak ada ya urgensinya. Saya dari awal terus terang ya menolak sebenarnya Pancasila itu dirangkul atau dikapitalisasi oleh negara, kemudian menjadi disimbolisasi oleh negara, dan kemudian justru bukan menjadi alat untuk merangkul tapi memukul. Makanya tahun 2018 misalnya ketika ada ide untuk membentuk BPIP misalnya, saya 2017 kalau nggak salah, saya sudah menolak itu. Karena bagi saya, kalau Pancasila itu di-captures ya, dibajak oleh negara, maka Pancasila itu dalam sejarahnya justru menjadi alat pemukul. Maka Pancasila dalam era Orde Lama dan era Orde Baru itu justru tidak baik akhirnya. Karena kenapa? Karena kemudian negara menggunakan Pancasila untuk membungkam orang-orang yang tidak sejalan. Makanya saya katakan Pancasila itu harus ditempatkan pada tahta tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai dasar negara, yang biarlah dia hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia menjadi, kalau dianggap ideologi, dia menjadi ideologi yang terbuka, bukan seperti undang-undang HIP ini yang mengatakan bahwa yang namanya pemegang haluan ideologi Pancasila itu adalah presiden. Wah, ini bahaya sekali. Nanti kalau kita misalnya tidak sejalan dengan kebijakan presiden atau mengkritik presiden, bisa dikatakan kalau kita tidak setuju dengan Pancasila. Nah, ini yang terjadi kan sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada nuansa persaingan politik. Kalau kita mau frankly speaking, ya nuansa persaingan politik Pilpres 2014, 2019, Pilkada DKI 2017 itu masih terasa di Undang-Undang HIP ini. Karena kalau kita bicara Undang-Undang HIP atau Pancasila, memang ada dua arus besar. Pancasila 1 Juni yang dipidatokan Bung Karno, dan itu kaum nasionalis yang memegang itu, terutama PDIP. Lalu kemudian Pancasila 22 Juni yang berupa Piagam Jakarta, dan itu adalah basisnya adalah kaum agamawan. Padahal kita sudah menerima Pancasila itu tanggal 18 Agustus sebagai sebuah kompromi ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tanggal 18 itulah resmi Pancasila diterima sebagai dasar negara ketika diresmikannya atau diterimanya Undang-Undang Dasar 1945. Bang Refli. Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini hidup lagi melalui Dekret 5 Juli 59. Ya, gimana? Bang Refli mengatakan tidak ada urgensinya sama sekali adanya RUU HIP ini. Namun kalau dari tafsir Anda sebagai pakar, motifnya apa Bang Refli? Sesaat lagi Bang Refli dijawab usai jeda berikut ini di Kabar Petang. Baik, sebelum ke Refli Harun kita ke Ustadz Yusuf Martak. Ustadz Yusuf Martak, sebenarnya kekhawatiran Anda tuh ada di mana Bang? Kan ini kan sudah jelas dicabut. Anda bahkan meminta dihentikan, bukan bahasanya ditunda untuk RUU HIP ini, Pak Yusuf Martak. Ya, jadi begini, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Refli tadi, itu di poin 3 jelas kami sampaikan bahwa kami mewaspadai pihak-pihak yang akan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. Dan alhamdulillahnya Bung Refli, dengan peristiwa ini mulai terbuka keinginan dari pemerintah, kayaknya seolah-olah pingin mengangkangi yang namanya Pancasila, kekuasaannya akan melebihi. Nah, selama ini kan berteriak-teriak, aku Pancasila, Pancasila harga mati, Pancasila sudah final. Nah, kenapa sekarang mulai dikutak-atik lagi? Nah, justru kami inilah yang memperjuangkan sekarang agar Pancasila ini tidak dikutak-atik. Nah, jadi di poin-poin berikutnya, seperti di poin 5, di situ jelas, kami meminta kepada pemerintah ya melalui Mahkamah Konstitusi agar mengusut
partai yang melakukan yang akan ada indikasi akan merubah Pancasila. Nah, ini pemerintah berhak melalui Menkumham itu berhak dia untuk istilahnya membubarkan partai tersebut. Nah, di poin 6 kami mendesak agar DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mendorong Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pemberhentian Presiden dan MPR, segera menggelar sidang istimewa apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Jadi di sini jelas kami akan terus ikuti dan akan telusuri terus, baik di DPR maupun di pemerintah. Ya, kalau di pemerintah harus melaksanakan semuanya. Ustadz, ini kan semua poin-poin sudah 6 poin tadi disampaikan, ada 2 poin lagi begitu ya. Nah, kita ingin tahu dari poin-poin yang disampaikan tersebut seperti apa respon dari DPR, Ustadz? Nah, jadi gini, setelah kita mendiskusikan cukup panjang, terus dari DPR, Pak Haji Samsudin menjelaskan cukup gamblang, secara detail, terus kami ajukan pertanyaan melalui salah satu yang ikut hadir. Saya kan selaku pimpinan delegasi tadi ya. Jadi diajukan pertanyaan, seandainya nanti pemerintah mengembalikan kepada DPR, apa yang akan dilakukan oleh DPR. Nah, itu semua sudah terjawab. Jadi inti daripada pembicaraan tadi setelah kami berargumentasi, nampaknya alhamdulillah mereka juga memahami bahwa kami di posisi yang benar dan menyatakan tidak akan melanjutkan dan akan menghentikan RUU HIP ini, tapi tentu dengan prosedur. Dan itu kami sampaikan kepada pimpinan DPR, ini informasi dan jawaban dari DPR akan kami sampaikan langsung kepada masyarakat yang ada di depan gedung DPR. Itu pun disetujui dan alhamdulillah setelah kami bubar, kami langsung menemui media-media dan Bapak Haji Samsudin kita ajak sekaligus menyampaikan dan sesuai dengan yang dijanjikan bahwa dia berjanji akan menghentikan rencana pembahasan RUU nantinya setelah kembali dari pemerintah. Jadi sekarang tinggal kembali bolanya, bola panas ada di pemerintah. Kan pemerintah ini selalu bola panas yang dipegang, nggak pernah bola dingin. Nah, kalau pemerintah nanti mengembalikan ya berarti kelihatan pemerintah setuju. Tapi kalau pemerintah menghentikan, tidak melanjutkan, berarti pemerintah memang tidak ada indikasi ke arah situ. Begitu, terima kasih. Baik, Pak Yusuf Marta, kita ke Bang Refli. Ketika melihat Pancasila sebagai kedudukan sebagai falsafah bangsa, kalau Anda melihat motifnya apa, Bang Refli Harun? Sehingga awalnya mayoritas fraksi itu ingin sekali adanya RUU HIP ini. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara the ruling party yang paling ngotot pasti ya PDIP, karena kita tahu bahwa kalau kita lihat di RUU HIP itu kan jelas yang mau dimunculkan kembali kan konsepsi Bung Karno, pidato 1 Juni 1945 waktu sidang BPUPKI ya ujungnya. Nah, tapi kita tahu bahwa itu kan sebenarnya kan sejarah ya, catatan sejarah usul. Tetapi kemudian pidato tentang dasar negara Soekarno, dari Supomo, dari Yamin, itu kemudian kan digodok lagi oleh tim 9 yang kemudian jadi Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu persis rumusannya kurang lebih sama dengan Pancasila sekarang, kecuali sila pertama kan begitu. Ketika kemudian Pancasila yang sudah digodok oleh tim 9 tersebut mau diterima sebagai preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, muncul keberatan dari Indonesia Timur agar yang kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti kan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu jadilah Pancasila. Nah, sebenarnya kalau saya mengatakan Pancasila itu sinkretisme ya, perpaduan dari olah pikir bapak dan ibu-ibu bangsa kita. Jadi the founding parents kita. Karena itu ketika kemudian menghidupkan kembali hanya sekedar pidato Bung Karno misalnya, malah justru tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, terutama ketika Pancasila mau diperas menjadi sosiodemokrasi, kemudian sosionasionalisme, dan kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Karena kenapa golongan Islam jadi marah? Karena ketuhanan yang berkebudayaan itu ya dianggap tidak sesuai dengan prinsip tauhid misalnya, karena silanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan bisa jadi ekasila, gotong royong. Nah, kalau sudah gotong royong tambah menghilangkan sila ketuhanan. Bahkan di situ dikatakan bahwa inti dari ajaran Pancasila itu adalah keadilan sosial. Nah, ini tambah saya kira membuat kemudian mereka yang berbasis Islam atau masa Islam ini
tambah tidak senang. Nah, ini kan justru membuka luka lama pertarungan politik antara kelompok Islam dan nasionalisme yang menurut saya tidak penting karena kita sudah mencapai konsensus itu pada tanggal 18 Agustus dan kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 59. Kenapa mau diutak-atik lagi, dibuka lagi tanggal 1 Juni, tanggal 22 Juni dan lain sebagainya. Saya kira karena saya pun termasuk orang yang menentang ketika Pancasila dijadikan hari lahirnya itu 1 Juni. Karena kalau 1 Juni Pancasila ya itu seolah-olah Pancasila itu hanya buah pikir satu orang saja. Padahal jadi, Bang Refli, jadi unsur untuk menguatkan Pancasila itu menurut Anda tidak ada sama sekali? Iya, justru dengan adanya RUU HIP ini ya, yang diperkuat itu paling cuma BPIP. Jadi Badan Pembina Ideologi Pancasila karena awalnya kan BPIP hanya dibentuk melalui Perpres. Nah, ini mau di undang-undang, tapi Pancasila untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara itu menurut saya tidak penting. Yang ada adalah bahwa Pancasila ingin digunakan oleh pemerintah atau penguasa untuk memberikan legitimasi yang lebih. Padahal kan itu kan semua pertarungan politik yang bisa berubah warnanya. Tahun 2024 kalau presidensial threshold dihilangkan, nggak mungkin lagi kita cebong dan kampret kalau calonnya lebih dari 2 kan begitu. Baik. Terakhir saya ingin ke Ustadz Yusuf Martak. Ini sudah didengarkan aspirasinya begitu oleh DPR dan juga sudah dapat jawaban. Apa langkah selanjutnya dari pihak yang berunjuk rasa ini? Jadi alhamdulillah kami akan membahasnya nanti dari hasil pertemuan hari ini dan kami akan mengawal terus, tidak akan berhenti sampai di situ. Kami akan melihat pemerintah akan mengembalikan atau tidak. Apabila pemerintah mengembalikan berarti sudah mulai terlihat pemerintah juga akan melanjutkan. Nah, kita akan kawal lagi di DPR. Karena tadi waktu kami datang itu hampir kurang lebih 1 jam itu masih berputar-putar. Wah, pimpinan DPR belum menemui kami. Kebetulan ada dari Partai Keadilan Sejahtera 4 teman-teman dari Abu Bakar, Jazuli, terus ada juga dari PAN, Pak Ali menemui. Tapi ya saya bilang mohon maaf, saya tidak akan membacakan pernyataan dan tidak akan menyerahkan pernyataan ini kalau tidak Ketua DPR yang menghadapi kita. Terima kasih banyak. Akhirnya mereka kita pindah ruangan lagi, kita ngalah, tidak ada masalah. Terima kasih. Ketua GMPF Ulama Yusuf Martak, Ustadz Yusuf Martak dan juga Bang Refli Harun. Sebetulnya kita juga turut mengundang dari Balik DPR RI, tetapi yang bersangkutan tidak ada yang bisa mewakili untuk hadir ke Kabar Petang pemirsa. Betul.